Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Hari ini aku merasa beruntung karena tidak pernah punya teman akrab yang seperti dalam kisah kali ini. Semua temanku justru ngeri temanan sama aku karena selain akan tekan perasaan, pastinya juga akan sakit kepala dicuekin. Karena aku lebih suka sibuk ngetik skrip daripada dengerin curhatan mereka tentang istri teraniaya, mertua yang hobi protes, suami pelita hara, ataupun ipar yang suka minjem panci tapi nggak pernah dibalikin lagi. Dan aku berdoa dengan sepenuh hati, semoga Gorgeous semua dijauhkan dari para ipar yang suka ngincer koleksi Tupperware kalian. Karena aku tahu persis bagaimana sakitnya ketika salah satu koleksi limited edition Tupperware yang berwarna pink atau warna kuning tiba-tiba hilang sebiji. Nggak pakai lama? Watch. Michelle yang biasa dipanggil Missy merupakan putri dari Ernest dan Irene. Mereka tinggal di Los Angeles, California. Saat berusia 8 tahun, ketika mereka pindah rumah, Missy yang saat itu sedang mencari kucingnya yang hilang bertemu dengan anak perempuan seusianya bernama Karen Severson. Sejak saat itu mereka berteman akrab dan tidak terpisahkan. Saat SMP mereka sekolah di sekolah yang sama. Dengan wajah dan kepribadian menarik, Missy menjadi gadis populer di antara teman-temannya. Hal ini membuat banyak cowok mendekati sekaligus banyak gadis lain yang iri. Namun Karen yang bertubuh tinggi besar dan terlihat seperti seorang bodyguard selalu menjaga Missy dari para bulian anak-anak lainnya. Namun hal ini tidak berlangsung lama karena sesaat setelahnya Karen drop out dari sekolah karena hamil dan mereka pun mulai jarang bertemu karena Karen lebih banyak berdiam diri di rumah sambil menunggu kelahiran bayinya. Beberapa saat setelahnya kehidupan Missy pun mulai berubah. Dia bergaul dengan teman-teman yang suka berpesta. Saat itu Missy pacaran dengan salah satu temannya bernama Randy. Selain suka pesta, Randy terkenal bad boy dan suka bolos. Hal ini mempengaruhi Missy yang jadi suka ikut bolos untuk datang ke pesta-pesta hingga membuat pelajarannya menurun. Namun sebulan kemudian, Missy memutuskan hubungan mereka karena ingin kembali fokus belajar. Di saat bersamaan, Karen yang jarang bertemu Missy mulai merasa kecewa dan mengira jika Missy tidak mengacuhkannya karena lebih suka berteman dengan anak laki-laki. Setelah melahirkan, Karen yang kembali sekolah berpacaran dengan Randy serta memutuskan tinggal bersama di sebuah apartemen. Saat masuk SMA, Missy kembali bergaul dengan teman-teman nakal yang penyuka pesta dan obras. Dia sering bolos dan pergi main entah kemana. Abangnya yang bernama Mark seringkali menasihati Missy untuk menjauhi teman-temannya. Tetapi gadis itu tidak peduli yang mengakibatkan nilainya anjlok dan dipindahkan ke sekolah lain yang terkenal sebagai sekolah anak-anak buangan. Di sekolah barunya ini, Missy mendapatkan teman baru bernama Laura yang tinggal berdekatan dengan rumahnya. Dan tidak lama setelahnya, Karen juga masuk ke sekolah yang sama, sehingga dengan cepat Missy, Karen, dan Laura menjadi teman akrab. Walaupun telah pacaran dengan Karen, Randy masih sering mencuri-curi kesempatan untuk dekat dengan Missy. Ketika Karen mengetahui dan melihat pemuda itu menggoda Missy dalam sebuah pesta, alih-alih menegur pacarnya, Karen justru merasa kesal pada Missy yang tidak merespon godaan tersebut. Ketika Missy menceritakan kejadian itu dan menasihati Karen untuk meninggalkan pria buaya seperti Randy, Karen yang tidak terima dinasehati justru balik memarahi Missy yang berakhir dengan pertengkaran. Karen bahkan memukul Missy dengan botol kaca hingga gadis itu terjatuh. Dan setelahnya mereka tidak berbicara selama sebulan. Pada akhir September, Karen datang bermain ke rumah Missy dan bertemu dengan Irene. Saat itu dia menjelek-jelekan Missy pada sang ibu dengan mengatakan jika Missy suka merebut pacar teman-temannya. Hal ini membuat Irene kesal dan mengusir Karen dari rumahnya.
Di tanggal 2 Oktober 1985 pada jam 3.30 siang, Missy pamit pada ibunya untuk pergi bersama Laura dan berjanji akan menelpon pada jam 8 malam. Mereka pergi dengan menggunakan mobil Laura dan menuju ke sebuah taman yang terletak di lingkungan Los Angeles National Forest yang merupakan tempat nongkrong anak-anak muda. Namun pada jam 6 sore, Irene mendapatkan telepon dari Laura yang menanyakan keberadaan Missy. Dan Irene yang kaget kembali bertanya bukankah Missy sedang bersama Laura? Yang dijawab oleh gadis itu bahwa saat berada di tengah perjalanan, Missy minta diturunkan karena akan bertemu 3 orang cowok yang mengendarai mobil Camaro berwarna biru. Menurut pengakuan Laura, dia tidak mengenal cowok-cowok itu. Dan dia hanya melihat dari jauh saat Missy menemui mereka. Sambil menunggu Missy selesai ngobrol, Laura memutuskan untuk mengisi bensin ke pom bensin. Namun saat kembali, Missy dan ketiga pemuda itu telah pergi entah kemana. Malam harinya ketika Missy belum kembali, Irene merasa sangat khawatir dan keesokan paginya melaporkan kehilangan Missy pada polisi. 2 hari kemudian, seorang pejalan kaki menemukan jasad Missy di Colby Canyon dengan kondisi tertelungkup terendam dalam air setinggi mata kaki. Rambutnya telah dipotong-potong serta terdapat bekas pukulan di tubuhnya. Hasil otopsi menyatakan jika gadis itu tewas akibat tenggelam. Pada polisi, Irene hanya bisa menceritakan seperti keterangan yang diberikan Laura sebelumnya. Namun dengan petunjuk yang sangat sedikit, polisi kesulitan mencari pelakunya. Dalam masa-masa itu, Irene bahkan melakukan segalanya untuk menemukan sang putri. Bersama Laura dan Karen, wanita malang ini berkeliling mencari setiap mobil Camaro berwarna biru dan meminta si pemilik mobil untuk turun. Hal ini cukup mengganggu, tetapi polisi bisa memahami apa yang sedang dialami seorang ibu yang baru saja kehilangan putrinya. Pemakaman Missy dihadiri oleh orang-orang yang mengenalnya. Laura bahkan memasukkan uang sejumlah 250.000 di dalam amplop ucapan bela sungkawa. Yang hal ini terlihat aneh karena tidak seorang pun yang melakukan hal seperti itu. Namun, Irene hanya mengira jika Laura melakukannya karena merasa bersalah karena tidak mencegah Missy waktu menemui cowok-cowok itu di hari kejadian. Selama penyelidikan, Laura dan Karen sangat terbuka pada polisi. Saat itu, Karen yang sedang bersedih sering mendatangi kuburan dan lokasi TKP tempat terjadinya kasus Missy. Di dalam kamarnya, Karen juga menempel foto-foto Missy sebagai pengobat rasa rindu. Dan pada hari Natal, dia bahkan membawa pohon Natal yang diletakkan di kuburan sahabatnya. Karena sejak Missy menghilang dan sering bersama-sama, pada akhirnya Irene mengajak Karen untuk pindah ke rumahnya dan tidur di kamar Missy. Irene bahkan membiarkan Karen memakai semua barang-barang Missy termasuk juga baju-bajunya. Di saat polisi belum menemukan petunjuk apapun, Karen justru membuat kesimpulan sendiri dan menuduh Randy sebagai pelakunya. Pemuda itu pun diserang ramai-ramai oleh teman-teman Missy hingga babak belur. Namun setelah diinterogasi, polisi mengeluarkan Randy dari daftar tersangka karena dia memiliki alibi kuat di hari kejadian dan tidak ada bukti-bukti yang mengarah pada dirinya. 3 tahun setelahnya, pada pertengahan 1988, tiba-tiba Laura merubah kesaksiannya. Dia mengaku bahwa 3 cowok yang memakai Camaro berwarna biru hanyalah cerita karangan. Dia mengatakan jika di hari kejadian, Laura mengantar Missy ke parkiran sebuah gereja untuk bertemu bandar obras. Dan selama ini, dia mengarang indah demi menutupi perbuatan Missy. Namun lagi-lagi, polisi tidak bisa menemukan satu tersangka pun yang cocok dengan deskripsi Laura. Hingga sebulan kemudian, seorang gadis bernama Eva mendatangi kantor polisi dan mengaku telah menjadi saksi atas pembunuhan Missy. Menurut pengakuannya, pada hari kejadian, dia dan Karen datang ke TKP yang di sana mereka bertemu Missy dan Laura. Saat itu, Laura menuduh Missy telah melakukan happy ending dengan pacarnya.
Ketika Missy membantah tuduhan tersebut, Laura dan Karen justru membulinya. Pada awalnya Eva mengira jika keduanya hanya sedang menakut-nakuti atau memberi Missy pelajaran. Karena tidak mau ikut campur, Eva memutuskan menunggu di dalam mobil dan meninggalkan mereka bertiga. Saat Karen kembali, Eva bertanya di mana Missy karena dia hanya melihat Laura yang naik ke mobilnya sendirian. Dengan ekspresi marah, Karen menjawab bahwa dia telah melenyapkan Missy dan seharusnya Missy tidak happy ending dengan pacar orang lain. Eva mengaku membutuhkan waktu yang lama untuk mengatakan yang sebenarnya karena dia baru saja kehilangan adik laki-lakinya. Dan saat itu dia baru bisa memahami bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang disayangi. Dia merasa bersalah karena telah membuat keluarga Missy menderita cukup lama. Laura dan Karen yang ditangkap pada 27 Juli 1988 membuat Irene sangat kaget. Dia tidak percaya bahwa selama ini telah ditipu oleh Karen yang sangat dipercayainya. Selama persidangan, terungkap motif dari kasus ini merupakan akibat dari rasa cemburu buta. Mereka memukul Missy yang saat itu sedang duduk di atas sebuah batu, memotong-motong rambutnya, mendorongnya ke dalam sungai, serta menahan kepala gadis itu agar tetap berada di dalam air dengan menggunakan sebuah balok kayu berat dan meninggalkannya di sana sendirian untuk mati. Berdasarkan pengakuannya, terungkap fakta lain bahwa Karen sangat terobsesi dengan Missy. Dia tidak suka Missy berteman dengan orang lain selain dirinya. Dia juga merasa cemburu dengan kehidupan Missy yang lebih cantik serta populer. Dan setelah kematian Missy, Karen terlihat seolah-olah mengambil alih kehidupan gadis itu yang selama ini sangat diinginkannya. Pada Maret 1990, Laura dan Karen divonis hukuman penjara selama 20 tahun. Karen bebas pada Desember 2011 dan Laura bebas setahun setelahnya. Setelah kebebasannya, Laura menghilang entah kemana. Sedangkan Karen eksis tampil di mana-mana, bahkan juga tampil di TV. Dia bahkan menulis 2 buah buku yang menceritakan pengalamannya tentang kasus tersebut dan menjadi pembicara tentang bahaya bullying. Pada awalnya dia mengatakan akan mendonasikan seluruh hasil penjualan buku-buku tersebut, tetapi pada kenyataannya dia hanya menyumbang separuhnya. Saat ditanyai, dia mengatakan bahwa dia membutuhkan uang tersebut untuk biaya kehidupannya karena tidak ada seorang pun yang mau menerimanya bekerja. Hal ini membuat keluarga Irene marah karena Karen mengambil keuntungan dari kematian putrinya. Irene pun mengajukan gugatan terhadap Karen dan distributor buku atas tuduhan menimbulkan tekanan emosional terhadap keluarganya serta pembunuh yang telah mengambil keuntungan dari korbannya. Setelah kejadian tersebut, saudara ipar Missy mengajukan rancangan undang-undang bernama Missy Law yang bertujuan untuk mencegah pelaku mendapatkan keuntungan dari korban serta membantu anggota keluarga para korban untuk mendapatkan uang yang telah dihasilkan pelaku dari hasil penjualan baik berupa buku atau film. Tidak lama kemudian usaha mereka pun berhasil dan Missy Law pun disahkan. Dalam sebuah acara TV, Karen mengaku tinggal di rumah Missy agar bisa mendapatkan lebih banyak info tentang kasus tersebut, termasuk siapa saja yang dicurigai polisi atau seberapa banyak yang diketahui polisi. Dengan bergabung bersama keluarga Missy, tentunya Karen tidak akan dicurigai sedang mencari info. Banyak orang yang menganggap dengan tampilnya Karen sebagai pembicara tentang anti-bullying, dia justru terlihat sangat tidak pantas dan menganggap jika yang dilakukannya hanyalah sebagai pencitraan. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.